Pada akhirnya, preferensi seperti ini sangat subjektif. Ada pemain dan penggemar yang lebih menghargai figur dominan yang menjadi pusat cerita, ada juga yang lebih menyukai kemenangan yang terasa menyebar ke seluruh tim. Dan di titik itu, Messi sering dianggap lebih mewakili tim, sementara Ronaldo lebih sering Kalau kita membicarakan momen juara dalam sepak bola modern, sulit untuk tidak membawa dua nama besar ini ke dalam satu perbandingan, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya bukan hanya ikon, tetapi juga representasi dua cara berbeda dalam mengelola emosi, tekanan, dan kemenangan di panggung terbesar dunia. Dalam beberapa momen bersejarah ketika Messi mengangkat trofi, yang paling sering terlihat bukanlah ledakan emosi yang berlebihan, melainkan ekspresi yang lebih tenang dan dalam. Ada senyum kecil yang terasa seperti pelepasan beban panjang, pelukan dengan rekan setim, lalu momen kebersamaan yang mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat. Bahkan ketika euforia stadion mencapai puncaknya, Messi sering tetap berada dalam ruang tenangnya sendiri, seolah ia sedang menyadari bahwa perjalanan panjang, jatuh bangun, dan tekanan besar akhirnya sampai di satu titik yang layak dirayakan dengan kesederhanaan. Dalam selebrasinya, Messi lebih sering terlihat merangkul orang-orang terdekat, pelatih, rekan setim, bahkan keluarga yang hadir di tribun. Ada rasa syukur yang tidak banyak diucapkan dengan kata-kata, tetapi lebih ditunjukkan melalui gestur yang sederhana. Trofi bukan sekedar simbol kemenangan, tetapi penutup dari sebuah perjalanan panjang yang ia jalani dengan konsistensi dan ketenangan. Itulah yang membuat banyak orang melihat selebrasinya sebagai sesuatu yang hangat dan penuh makna emosional yang dalam tanpa perlu banyak ekspresi berlebihan. Namun di sisi lain, ketika kita melihat momen kemenangan Cristiano Ronaldo, suasana yang muncul sering jadi jauh lebih eksplosif dan penuh intensitas. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok yang membawa energi besar ke dalam setiap pertandingan, dan itu juga tercermin dalam cara ia merayakan kemenangan. Ketika trofi diraih, reaksinya bisa sangat kuat. Teriakan keras, gestur tangan yang dominan, lompatan penuh emosi dan ekspresi yang menunjukkan betapa besar tekanan serta ambisi yang telah ia tanggung. Dalam beberapa momen, Ronaldo juga terlihat sangat emosional hingga reaksinya dianggap terlalu intens oleh sebagian penonton. Ada situasi ketika ia menunjukkan gestur yang dinilai sebagai bentuk dominasi atau ekspresi yang terlalu keras di tengah perayaan. Namun dalam konteks psikologi olahraga, itu sering dipahami sebagai ledakan emosi dari seseorang yang menghabiskan seluruh energi, fokus, dan ambisi dalam satu musim atau satu turnamen. Baginya, kemenangan bukan hanya hasil akhir, tetapi pembuktian dari kerja keras, kritik, dan tekanan yang ia hadapi sepanjang perjalanan. Perbedaan cara merayakan ini kemudian sering menjadi bahan diskusi panjang di kalangan penggemar sepak bola. Messi dilihat sebagai simbol ketenangan dan kerendahan hati dalam kemenangan, sementara Ronaldo dilihat sebagai simbol intensitas, dominasi, dan ekspresi diri yang sangat kuat. Dua gaya yang berbeda ini kemudian membentuk narasi besar tentang bagaimana seorang atlet besar mengekspresikan pencapaian tertingginya. Namun jika dilihat lebih dalam, sebenarnya keduanya datang dari akar yang sama. Rasa lapar akan kemenangan, disiplin yang luar biasa, dan perjalanan panjang yang tidak mudah. Cara mereka bereaksi di momen juara hanya menunjukkan bahwa tidak ada satu cara benar untuk merayakan keberhasilan. Ada yang memilih diam yang penuh makna, ada juga yang memilih ledakan emosi yang tidak tertahan. Dan disitulah letak menariknya. Dunia sepak bola tidak hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana manusia merespons kemenangan itu sendiri, dengan tenang seperti Messi atau dengan intensitas membara seperti Ronaldo. Kalau kita masuk ke ranah preferensi pribadi antar pemain, seringkali itu bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal siapa yang paling nyambung dengan cara pandang seseorang terhadap sepak bola itu sendiri.
Dalam beberapa kesempatan, Mesut Ozil dikenal sebagai pemain yang sangat mengutamakan harmoni tim, kreativitas, dan kerjasama dalam permainan. Gaya bermainnya sebagai playmaker membuatnya lebih peka terhadap momen ketika sebuah tim menang bukan karena satu orang, tetapi karena aliran permainan kolektif yang berjalan sempurna. Dari sudut pandang seperti itu, tidak sulit memahami kenapa dalam imajinasi banyak penggemar, Ozil lebih terhubung dengan momen ketika Messi meraih kemenangan. Messi sering digambarkan sebagai pemain yang, meskipun memiliki kemampuan individual luar biasa, tetap terlihat menyatu dalam struktur tim, merayakan bersama, melibatkan rekan setim, dan menampilkan emosi yang terasa kolektif. Dalam banyak selebrasi, Messi tidak berdiri sebagai pusat satu-satunya cerita, melainkan bagian dari cerita besar sebuah tim yang berhasil mencapai tujuan bersama. Dari perspektif ini, kemenangan terasa seperti hasil dari satu sistem yang berjalan utuh. Trofi bukan milik satu orang, tetapi milik seluruh tim yang berlari, bertahan, dan berjuang bersama dari awal hingga akhir. Itulah yang membuat banyak orang melihat gaya Messi sebagai representasi kolektivitas dalam sepak bola. Dari sudut pandang pemain seperti Mesut Ozil yang terbiasa membangun permainan dari belakang layar, mengatur ritme, dan menciptakan peluang untuk orang lain, gaya seperti ini bisa terasa berbeda secara filosofi. Bukan berarti lebih baik atau lebih buruk, tetapi lebih kepada perbedaan cara melihat makna kemenangan itu sendiri. Pada akhirnya, preferensi seperti ini sangat subjektif. Ada pemain dan penggemar yang lebih menghargai figur dominan yang menjadi pusat cerita, ada juga yang lebih menyukai kemenangan yang terasa menyebar ke seluruh tim. Dan di titik itu, Messi sering dianggap lebih mewakili tim, sementara Ronaldo lebih sering dipahami sebagai pusat dari sebuah kemenangan besar. Bagi saya, sepak bola itu bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol terbanyak atau siapa yang paling sering jadi sorotan. Begitu kira-kira ia menyampaikan dengan tenang. Saya lebih menyukai cara Mesut Ozil merayakan kemenangan, karena ketika dia menang, rasanya bukan hanya dia yang menang. Dia merangkul timnya, dia membuat semua orang di sekitarnya merasa menjadi bagian dari cerita itu. Itu yang saya suka dari sepak bola, rasa kebersamaan, ujar Ozil. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.